Halo semuanya, apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa lagi di channel ini yang membahas berbagai film. Kali ini kita akan mereview film India berjudul Bajrangi Bhaijaan yang dibintangi oleh aktor terkenal seperti Salman Khan, Kareena Kapoor, dan banyak lagi. Film ini menceritakan seorang gadis bisu berusia 6 tahun yang terpisah dari ibunya dan terjebak di negara lain. Situasi semakin sulit karena kedua negara sedang mengalami konflik besar. Akankah Syahida bisa pulang dan bertemu kembali dengan orang tuanya? Tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Kisah ini dimulai di sebuah desa yang tenang di Pakistan. Para penduduk tengah menonton pertandingan baseball antara Pakistan dan negara lain. Di tengah keramaian itu, seorang ibu hamil menunggu kelahiran bayinya dan berjanji akan menemani anaknya syahid jika Pakistan menang. Tentu saja jika bayinya laki-laki. Tak lama sorak-sorai terdengar. Warga Pakistan bersukacita merayakan kemenangan mereka. 6 tahun kemudian, ternyata wanita itu melahirkan seorang anak perempuan dan memberi nama putrinya Syahida. Terlihat seorang pria bernama Rauf yang adalah ayahnya menyuruh Syahida segera pulang karena hari mulai siang. Dalam perjalanan pulang sambil mendorong roda mainannya, tanpa diduga Syahida malah terjatuh ke bawah tebing. Saat tiba di rumah, istrinya bertanya di mana Syahida, kenapa belum pulang. Rauf terkejut karena ia mengira Syahida sudah sampai di rumah. Pencarian pun dilakukan hingga malam tiba. Akhirnya mereka menemukan Syahida tersangkut di ranting pohon di bawah jurang. Singkat cerita, Syahida selamat. Namun ternyata Syahida tidak bisa berbicara. Mereka pun berdebat dan sang kakek menyarankan agar dia dibawa berobat ke Delhi. Rauf menolak karena dia mantan militer dan pasti sulit mendapatkan izin ke India. Akhirnya istrinya bersedia berangkat ke India bersama Syahida. Demi itu Rauf menjual domba-dombanya untuk biaya perjalanan Syahida ke India. Tak lama kemudian Syahida dan ibunya berangkat ke India. Setelah menunjukkan paspor, mereka menuju ke sebuah tempat untuk berdoa bersama warga muslim lainnya. Singkat cerita, ibunya dan Syahida bersiap kembali ke Pakistan. Namun di tengah perjalanan, kereta yang mereka tumpangi mengalami sedikit masalah. Semua penumpang tertidur sambil menunggu perbaikan. Saat itu, Syahida tiba-tiba terbangun dan melihat seekor anak domba di luar kereta. Tanpa diduga, Syahida turun untuk menghampiri domba itu. Tiba-tiba kereta kembali berjalan. Syahida yang tidak bisa bicara mencoba memberi isyarat memanggil ibunya. Namun sayangnya ibunya yang sedang tertidur tidak menyadari hal itu. Syahida pun menangis di tengah gelapnya malam. Di perjalanan, ibunya terbangun dan menyadari Syahida sudah tidak ada di sampingnya. Panik, ibunya mencari ke sana kemari. Sementara itu, Syahida naik kereta barang yang ternyata menuju arah sebaliknya, yaitu kembali ke India. Ibunya terus mencari, namun Syahida tidak ditemukan. Kereta akhirnya berhenti dan para penumpang turut mencari Syahida. Ibunya memohon kepada masinis untuk mencarinya sendiri. Namun dilarang oleh petugas karena meskipun jaraknya dekat, itu sudah melewati batas negara dan mereka butuh visa baru untuk menyeberang. Singkat cerita, Syahida terbangun dan mendapati dirinya berada di tengah kerumunan orang. Di tempat itu tampak seorang pria bernama Pawan yang baru saja selesai bersukacita dalam acara keagamaan Hindu. Syahida yang kehausan tanpa berpikir panjang langsung menghampiri Pawan dan meminum air yang dipegangnya. Dan juga karena lapar, Syahida tidak segan-segan meminta makanan di sana. Pawan bersama seorang pedagang bertanya siapa namanya dan dari mana asalnya. Namun gadis kecil ini sama sekali tidak menjawab. Mereka belum tahu bahwa Syahida ternyata bisu. Pawan pun melanjutkan perjalanannya, tetapi Syahida mengikuti dari belakang. Pawan kemudian memberi uang, namun gadis ini menolaknya. Lalu Pawan menyuruh Syahida menunggu di sebuah patung dewa hingga
kedua orang tuanya datang. Namun karena dia tidak tega, dia membawa gadis ini ke kantor polisi. Pawan bermaksud meminta bantuan agar bisa menemukan orang tua Syahidah atau menitipkannya di kantor polisi. Namun polisi menolak membantunya. Dengan terpaksa Pawan membawa gadis itu lagi. Di perjalanan Pawan mencoba menebak dari mana asalnya, tetapi tidak ada satupun yang benar. Akhirnya semua orang di dalam bus membantu menebak asal-usul Syahidah. Obrolan pun meluas sepanjang perjalanan. Pawan bercerita bahwa kedatangannya ke Delhi atas permintaan orang tuanya. Ayahnya adalah orang terpandang di desa mereka. Sejak kecil, Pawan selalu diajari banyak hal, mulai dari ujian sekolah, latihan bulu tangkis, hingga politik. Namun saat usianya remaja dan harus naik kelas, Pawan gagal bertahun-tahun. Hingga akhirnya ayahnya kesal dan memanggilnya Zero. Pada ujian ke-11, Pawan berhasil, namun belum sempat berbicara, ayahnya sudah murka duluan dan memaki-maki karena Pawan selalu gagal. Ayahnya pun menyuruh Pawan untuk bekerja dan menemui temannya di Delhi. Saat suasana hening, Pawan berkata bahwa kali ini dia lulus. Namun karena terkejut, ayahnya pun meninggal. Sebagai anak yang berbakti, Pawan berjanji untuk mengabulkan permintaan terakhir ayahnya. Singkat cerita, Pawan sedang berada di bis lain. Setelah sampai, Pawan memberikan ongkos, tetapi kondektur menyuruh agar kembalian diberikan kepada wanita yang duduk di depan. Karena keduanya tidak memiliki uang kembalian, mereka pun berdebat, hingga akhirnya turun dari bus. Pawan pun sampai di tempat tujuannya dan kaget melihat orang-orang sedang berlatih gulat. Tak lama kemudian dia terkejut lagi karena wanita yang tadi ada di sana, wanita itu bernama Rasika. Hampir saja Pawan dikeroyok karena disangka membuntuti wanita itu. Setelah dilepaskan, Pawan menjelaskan bahwa dia datang ke sana atas perintah mendiang ayahnya. Pawan lalu makan bersama ayah, ibu, dan adik bungsu Rasika. Namun karena mereka vegetarian, Pawan tidak menemukan daging sedikit pun di meja makan. Ayahnya kemudian menyuruh Rasika untuk mencari pekerjaan untuk Pawan. Ternyata Rasika adalah seorang guru. Pada pandangan pertama, Pawan dan Rasika pun saling jatuh cinta. Pawan adalah seorang pemuja Bajrangi yang sangat taat, bahkan sampai menghormati seekor monyet. Namun Rasika mengatakan bahwa di sana monyet berkeliaran di mana-mana. Di sisi lain, Rasika dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Namun Rasika yakin bahwa Pawan adalah orang yang tepat. Selain jujur, Pawan juga taat agama. Karena itu Rasika menolak untuk dilamar oleh pria lain. Keputusan itu diterima oleh semua pihak, tetapi ayahnya memberi syarat untuk menikahi anaknya. Pawan harus memiliki sebuah rumah yang dapat dari jerih payahnya sendiri. Ayahnya kemudian memberikan waktu selama 6 bulan. Setelah bercerita di dalam bis, Pawan kembali ke rumah Rasika dengan membawa gadis kecil itu. Untuk sementara mereka memberikan nama Muni pada gadis kecil tersebut. Dan keluarga Rasika menerima dengan senang hati. Namun ayah Rasika tidak ingin ada orang lain di rumah itu, apalagi jika orang tersebut berbeda agama. Namun sampai di sini kita belum tahu asal dan agama gadis itu. Kemudian Muni terlihat sedih, teringat kedua orang tuanya saat sedang mencuci tangan di dapur. Tak sengaja Muni mencium harum daging ayam. Pawan dan Rasika baru saja pulang berbelanja, dan mereka kaget menemukan Muni sudah tidak ada di rumah. Mereka pun mencarinya hingga akhirnya tanpa diduga Muni malah makan bersama keluarga Muslim. Melihat itu, Pawan langsung membawa Muni keluar. लॉलीपॉप, चिकन कढ़ाई, चिकन तावा, चिकन तंदूरी, चिकन फ्राइड राइस, चिकन नूडल, चिकन मंचूरियन, चिकन आचारी, चिकन. Sejak kejadian itu, Muni dibawa ke sebuah restoran oleh Rasika dan Pawan yang bermaksud memberikannya ayam goreng. Pawan mengira bahwa Muni berasal dari kasta Brahma karena kulitnya yang sangat putih dan bersih. Muni tampak murung dan menangis setelah melihat ibu dan anak yang sangat harmonis. Kemudian Rasika dan Pawan menari di sana untuk menghibur Muni. Suatu hari Pawan meminta maaf kepada dewa karena dia dan Muni sudah makan ayam goreng. Namun Muni sangat tertarik dengan keberadaan masjid di belakangnya. Tanpa ragu dia masuk dan berdoa di dalam masjid.
Pawan kemudian menjelaskan kepada Rasika bahwa dia merasa telah menipu Rasika. Namun Rasika ragu karena mana mungkin Muni yang tidak bisa bicara itu bisa menipu. Rasika yang mendengar penjelasan Pawan langsung menyusul Muni ke dalam masjid, tapi ia tidak menemukan Muni di sana. Tiba-tiba Muni datang dan memeluk Pawan. Di rumah, keluarga sedang menonton acara pertandingan baseball antara India dan Pakistan. Saat India terancam kalah, Muni justru terlihat senang ketika Pakistan berhasil mengalahkan India. Semua orang merasa sedih, namun tidak dengan Muni. Dia malah menari kegirangan dan mencium bendera Pakistan yang muncul di layar TV. Akhirnya terungkap bahwa Muni adalah seorang Muslim yang berasal dari Pakistan. Sang ayah pun marah karena Muni berasal dari keluarga Muslim, bukan dari kasta Brahmana. Ayahnya marah besar karena ia menganggap Pakistan telah banyak membunuh bangsa India. Namun Rasika membantah bahwa Muni tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Ayahnya tidak mau tahu dan bersikeras Muni harus dikembalikan ke Pakistan secepat mungkin. Keesokan harinya Pawan mendatangi kantor kedutaan Pakistan. Namun di sana terjadi demo yang disuarakan oleh warga India. Pawan meminta untuk dibuatkan paspor agar Muni bisa pulang ke Pakistan. Tetapi kedutaan menolaknya. Terjadi keributan di kedutaan dan akhirnya tempat itu ditutup selama sebulan ke depan. Di rumah, ayah Rasika memiliki kenalan di Biro Perjalanan Ilegal. Pawan dan Muni segera pergi ke sana. Namun meskipun pergi ke negara lain bisa dilakukan dengan mudah, perjalanan ke Pakistan sangatlah sulit. Dan agen perjalanan tersebut menolak permintaan mereka. Setelah mereka beranjak pergi, si agen memberitahu ada cara lain untuk pergi ke Pakistan. Namun mereka harus membayar sejumlah uang di malam hari. Pawan menghitung tabungannya yang sebenarnya sudah ia persiapkan untuk modal menikah. Namun Rasika kemudian memberikan seluruh tabungannya untuk membantu calon suaminya. Dia yakin bahwa jika Dewa Bajrangi Bali mengetahui bahwa Pawan berbuat kebaikan, Rasika tidak akan merasa takut. Dia percaya bahwa setelah ini dia pasti akan menikah dengan Pawan atas kehendak Dewa. Singkat cerita, Pawan kembali ke Biro Perjalanan dan memberikan sejumlah uang. Namun Muni sempat menolak untuk pergi. Demi kebaikan Muni, Pawan dengan berat hati melepaskan Muni saat itu juga. Dengan perasaan sedih, Pawan berjalan dan tak sengaja ia melihat gelang yang disukai oleh Muni. Teringat akan Muni, Pawan pun membelinya. Setelah itu, ia segera kembali ke tempat Biro Perjalanan. Tetapi sayangnya agen perjalanan sudah tutup. Pawan pun mengikuti beca yang ditumpangi oleh Muni hingga sampai di tujuannya. Dan rupanya Muni malah dibawa ke tempat prostitusi. Tanpa ragu Pawan menghajar semua orang di sana berusaha menyelamatkan Muni. Dengan konflik yang terjadi antara India dan Pakistan, Pawan memutuskan untuk pergi ke negara Muslim itu tanpa visa dan paspor, demi memulangkan Muni ke keluarganya. Terik matahari tak menghalangi niat baik seorang Pawan. Di tengah perjalanan, dia dihampiri oleh pemuda perbatasan yang tidak lain dia adalah calo ilegal. Pemuda itu bermaksud memberikan tumpangan dengan membayar sejumlah uang. Tapi Pawan menolak karena ongkosnya sangat mahal. Pawan lalu menjelaskan bahwa dia berasal dari India dan dia pergi ke Pakistan hanya untuk mengantar gadis ini yang tersesat di India. Mendengar kebaikan Pawan, pemuda itu lalu tersentuh. Dia pun membantu memberikan tumpangan. Setelah sampai di perbatasan, pemuda itu menggunakan jalan rahasia untuk melewati pagar pembatas. Namun karena sifatnya yang jujur, Pawan malah berniat meminta izin kepada tentara yang berjaga. Pemuda itu menganggap apa yang dilakukan Pawan sangatlah berbahaya, dan akhirnya meninggalkan Pawan dan Muni begitu saja. Tak lama setelah itu, tentara di perbatasan datang.
Pawan pun menjelaskan kedatangannya bahwa dia hanya ingin mengantar anak ini, Muni, kembali ke keluarganya di Pakistan. Tetapi mereka tidak percaya dan menganggap Pawan adalah penyusup. Tentara itu pun keheranan, bertanya-tanya bagaimana Pawan bisa masuk ke perbatasan ini. Pawan yang jujur pun menjelaskan bahwa dia melewati lubang di bawah tanah. Tentara itu menyuruhnya untuk kembali dengan ancaman bahwa jika Pawan tidak kembali dalam waktu 10 menit, maka dia akan ditembak mati. Meskipun begitu, Pawan tidak gentar sedikit pun. Malah dia tetap berdiri di sana, tidak berniat mundur. Saat tentara kembali berpatroli, dengan terpaksa mereka memukuli Pawan. Namun, Pawan tetap berjanji bahwa setelah bertemu dengan kedua orang tua Muni, dia akan kembali ke India. Sang ketua tentara yang tersentuh oleh kebaikan Pawan akhirnya mengizinkannya untuk pergi. Singkat cerita, Pawan dan Muni akhirnya sampai di Pakistan dan mereka sarapan di sebuah kedai. Tak lama kemudian, beberapa polisi datang. Mereka segera pergi dari sana. Namun Muni yang teringat dengan kantor polisi India malah mengambil borgol milik polisi Pakistan. कराची से अंदरूं ने मोकली नहीं यार भारत आदमी है और एक मिनट गाड़ी निकल. Seorang wartawan lokal bernama Chanelab sedang melaporkan arus lalu lintas mudik Idul Fitri di sebuah stasiun. Salah satu warga memberitahu bahwa ada seorang penyusup dari India yang diamankan di kantor polisi. Wartawan itu segera pergi ke kantor polisi dengan semangat untuk mewawancarai Pawan yang dianggap sebagai penyusup. Pawan menjelaskan bahwa dia hanya ingin mengantar gadis kecil yang tersesat di India karena Muni tidak bisa bicara. Tiba-tiba Muni melihat sebuah kalender bergambar pemandangan dan seketika ingat akan kampung halamannya. Namun polisi tidak percaya dan langsung memeriksa mulut Muni yang dipegang oleh mereka. Pawan tak terima dengan perlakuan itu dan langsung memukuli polisi di sana. Muni dan Pawan segera kabur dan bersembunyi di dalam sebuah bis. Chanawa, sang wartawan bersama temannya Yusuf yang tidak ingin kehilangan berita segera mengejar bus tersebut. Chanawa berhasil masuk ke dalam bus, sementara Yusuf tertinggal. Scene berpindah. Chanawa kemudian menelepon polisi, memberitahu bahwa mata-mata ini sekarang bersamanya di bis. Ketika kondektur menagih ongkos, Pawan bertanya tentang lokasi yang ada di kalender, membuat kondektur tersebut keheranan. Pawan menjelaskan bahwa gadis ini tidak bisa bicara dan tersesat di India. Karena iba, Pawan bertekad mencari tahu di mana keluarganya berada. Mendengar hal itu, kondektur merasa sangat bangga karena jarang ada orang berhati mulia seperti Pawan yang datang jauh-jauh dari India ke Pakistan bahkan mempertaruhkan nyawanya. Tak lama kemudian, bus mereka dikepung oleh polisi. Saat digeledah, polisi tidak menemukan Pawan dan Muni. Ternyata mereka disembunyikan oleh para penumpang dan kondektur di atas bus. Pawan dan Muni pun diturunkan di sebuah tempat untuk bermalam. Ketika terbangun, Pawan kaget melihat banyak anak-anak pesantren di sekelilingnya. Rupanya Pawan tertidur di dalam masjid. Merasa terkejut, Pawan langsung meminta ampun kepada Dewa Bajrangbali. Saat termenung di luar, Pawan dihampiri oleh seorang ustadz bernama Maulana Sahab yang mengundangnya masuk. Namun Pawan menolak karena merasa berbeda agama. Maulana menjelaskan bahwa masjid terbuka bagi semua orang. Namun Pawan tetap ragu hingga mobil polisi lewat. Barulah ia memberanikan diri untuk masuk. Setelah mendengar cerita Pawan, Maulana bersedia membantu dengan bertanya kepada para santri di sana. Salah satu santri melihat kalender dan menyebut bahwa gambar tersebut berasal dari Switzerland karena ada tulisan kecil di kalender. Maulana kemudian menyarankan agar Pawan pergi ke sebuah tempat suci bernama Kashmir, tempat yang dipercaya bisa mempertemukan kembali orang yang terpisah. Maulana pun mengingatkan Pawan untuk berhati-hati karena situasi di luar yang berbahaya. Maulana membantu Pawan keluar dengan menyamarkannya sebagai perempuan. Sementara itu, Yusuf, sang kameramen, malah tertangkap oleh polisi setelah dikejar. Setelah menempuh setengah perjalanan, Maulana menurunkan Pawan dan Muni, lalu berjanji akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tugas mulia Pawan ini dimudahkan. Di India, Rasika dan ayahnya berdebat. Ayahnya tidak menyangka bahwa Pawan akan senekat itu. Rasika pun menyalahkan ayahnya, mengatakan bahwa jika saja ayahnya tidak egois, mungkin semua ini tidak akan terjadi.
Mereka bertiga melanjutkan perjalanan. Chanawa meminta Muni melakukan sesuatu pada sebuah mobil yang terparkir. Tak lama kemudian, mereka melihat seorang kakek yang mobilnya mogok. Chanawa segera membantunya, dan ternyata knalpot mobil itu disumbat pisang oleh Muni sebagai modus untuk menumpang. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan bersama kakek tersebut. Yang paling mengejutkan, kakek ini ternyata adalah ketua kepolisian di sana. Ia bahkan bersedia membantu mereka sampai ke tujuan bersama anak buahnya. Semuanya sempat panik, tapi perjalanan tetap aman dan lancar. Ketika mereka berhenti, seorang kakek tua keluar dari dalam rumah. Nawara pun berpura-pura menjadi anaknya. Namun ternyata si kakek tidak memiliki anak, dan hampir saja penyamarannya terbongkar. Tak lama kemudian, kepala polisi menerima laporan tentang penyusup yang bersama seorang pria dan gadis kecil. Anak buahnya langsung menyusul ke tempat itu, namun sayangnya mereka sudah tidak ada di sana. Mereka melanjutkan perjalanan, sementara Chanawa terus merekam setiap kejadian yang mereka alami. Saat malam tiba, Pawan hampir putus asa dan berniat menyerahkan diri kepada polisi karena mereka belum berhasil menemukan asal Muni. Namun ia teringat janjinya pada Bajrangi Bali untuk menolong Muni sampai bertemu orang tuanya. Chanawa pun mendapat ide cemerlang, yakni menghubungi saluran televisi untuk menyiarkan kisah gadis bisu yang tersesat ini. Namun semua stasiun televisi menolak dan menganggapnya kisah itu sebagai omong kosong yang kurang menarik. Yusuf yang telah ditangkap polisi diminta untuk menelepon Chanawa, dan Chanawa pun pergi ke suatu tempat. Dengan petunjuk tersebut, polisi segera mengejar mereka. Setelah sampai, Pawan masuk untuk berdoa, sementara Chanawa merekam semua momen sebagai bahan berita. Di dalam dokumentasinya, Chanawa mengatakan bahwa awalnya ia mengira Pawan adalah seorang penyusup. Namun kenyataannya Pawan adalah sosok berhati mulia yang berusaha menyatukan kembali gadis kecil yang tersesat dengan keluarganya. Ibu Muni terlihat sedang berdoa, namun ia tidak sadar kalau Muni juga berada di sana. Chanawa lalu pergi ke warnet dan mengunggah rekaman tersebut ke YouTube, berharap kisah Pawan menjadi viral. Tak lama kemudian dia menyadari kedatangan Yusuf bersama polisi. Segera Chanawa menyusul Pawan dan mereka pun bersembunyi. Chanawa yang sudah sadar sedang diintai polisi berbohong kepada Yusuf dengan mengatakan bahwa dia akan pergi ke suatu tempat. Pada malam harinya mereka memutar kembali unggahan mereka di YouTube. Namun tanpa diduga Muni menyadari ibunya melintas di depan kamera. Segera mereka mencari jejak bis yang ditumpangi ibunya itu. Ternyata Muni berasal dari desa Sultanpur. Mereka pun merasa senang dan segera bergegas pergi. Namun tanpa diduga di tengah perjalanan mereka terhalang oleh razia kepolisian. Dengan terpaksa dan tak ada pilihan lain, Pawan memberanikan diri untuk melawan. Muni dan Chanawa pun melarikan diri, sementara Pawan harus dikepung oleh para polisi. Dalam kekacauan itu, Muni akhirnya menemukan jalan kembali ke desanya, sedangkan Pawan harus disiksa oleh para polisi. Tubuhnya terluka dan terpojok. Meskipun begitu, dia tetap bertahan dengan harapan akan bisa bertemu dengan Muni lagi. Namun dalam keadaan yang sangat terdesak, Pawan akhirnya ditembak oleh polisi. Di sisi lain, Muni berhasil menemukan desanya dan kebahagiaannya kembali. Setelah berjuang dengan segala cara untuk kembali ke rumah, dia akhirnya berada di tempat yang aman dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya. Singkat cerita, setelah postingan Chanawa viral dan tersebar luas, kisah Pawan yang mengorbankan segalanya demi menyatukan Muni dengan keluarganya menjadi perbincangan hangat di media sosial dan saluran berita. Namun meskipun cerita tersebut mendapatkan perhatian internasional, pemerintah Pakistan menanggapi dengan skeptisme. Setelah pihak kepolisian India menghubungi dan melakukan pengecekan, mereka mengonfirmasi bahwa Pawan memang pernah datang ke India bersama seorang gadis kecil. Dan mereka sepenuhnya percaya bahwa Pawan bukanlah seorang mata-mata.
Mereka menegaskan bahwa Pawan hanyalah seorang pria yang dengan tulus berusaha menolong gadis yang tersesat itu, dan tidak ada bukti yang mendukung tuduhan tersebut. Dengan berat hati, polisi itu memilih untuk berbicara jujur. Dia mengungkapkan bahwa dirinya tidak bisa lagi berkompromi dengan hati nurani dan kebenaran. Meskipun harga yang harus dibayar sangat mahal, akhirnya dia memutuskan untuk menyatakan bahwa Pawan adalah orang yang tidak bersalah. Meskipun resikonya besar, bahkan mungkin akan kehilangan pekerjaannya, Pawan akan dipulangkan ke India dengan hormat. Unggahan Chanawa mendapatkan respon positif dari salah satu stasiun TV mancanegara hingga berita ini sampai ke India. Pawan diberikan kesempatan untuk mengutarakan isi hatinya. Dia pun meminta warga India maupun warga Pakistan untuk berkumpul di perbatasan dan berdamai satu sama lain, lalu mengawal Pawan alias Bajrangi menyeberang perbatasan dengan selamat. Tibalah hari di mana semua orang berkumpul. Lalu Chanawa memberi kabar baik kalau Muni itu bernama Syahida dan dia sudah bersama orang tuanya. Terlihat Rasika dan ayahnya juga berada di sana. Tentara yang berjaga mendapat perintah untuk menutup rapat gerbang perbatasan. Dia pun hanya mendapatkan perintah untuk menjaga negara karena jumlah yang hadir ribuan orang. Tentara itu mengisyaratkan agar menjebol gerbang pembatas. Pawan Bajrangi melangkah perlahan melewati pembatas. Di sisi lain, Syahida atau Muni berlari menuju Pawan dengan cepat, diikuti oleh ayahnya. Ia ingin berteriak namun tidak bisa. Tiba-tiba keajaiban terjadi. Syahida yang sebelumnya tidak bisa berbicara akhirnya mampu berteriak sambil memanggil paman. Syahida dan Pawan berlari tanpa bisa menahan perasaan mereka. Terbuai dalam kerinduan yang mendalam, air mata mengalir mencerminkan betapa besar perasaan mereka satu sama lain. Saat saya menyaksikan akhir dari kisah ini, tanpa sadar air mata saya pun ikut menetes begitu saja. Penutup cerita ini menggambarkan sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan pengorbanan, cinta, dan harapan. Pawan dengan ketulusan hatinya melewati berbagai rintangan demi memenuhi janjinya untuk menyatukan Syahida dengan keluarganya. Meskipun menghadapi banyak tantangan, ia tidak pernah menyerah dan terus berjuang meski harus menanggung resiko besar. Syahida yang akhirnya menemukan kembali keluarganya membuktikan bahwa cinta dan kerinduan dapat mengatasi segala perbedaan.